Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Anwar dengan NIM 23115611 dari kelas IF04. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Nah, CPU merupakan pusat kendali dari sebuah komputer atau bisa juga disebut otak dari komputer. Ia juga mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program. Dan tidak kalah penting, yaitu ada sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi tersendiri adalah jaringan yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer, termasuk CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kedua adalah jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Siklus pelaksanaan instruksi adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh prosesor untuk menjalankan sebuah instruksi. Setiap instruksi yang diberikan kepada komputer akan melalui siklus ini. Secara umum, siklus ini terdiri dari dua fase utama, yaitu yang pertama ada fase fetch, pengambilan. Pada fase ini, prosesor mengambil instruksi dari memori utama. Prosesnya dapat diibaratkan seperti kita mengambil sebuah buku dari rak perpustakaan. Program counter, PC, sebuah register khusus yang menunjuk ke alamat memori tempat instruksi berikutnya berada. Yang kedua, instruction register. Instruksi yang diambil dari memori akan disimpan sementara di register ini untuk di-decode. Yang kedua ada fase execute. Setelah instruksi diambil, pada fase ini instruksi tersebut diinterpretasikan dan dieksekusi. Prosesnya dapat dibayangkan seperti kita membaca dan menjalankan perintah yang tertulis dalam buku. Langkah-langkah dalam fase execute yaitu dekode instruksi. Instruksi yang ada di instruction register dipecah menjadi opcode, kode operasi, dan operand, data yang akan dioperasikan. Yang kedua, lakukan operasi. Prosesor melakukan operasi yang sesuai dengan opcode. Operasi ini bisa berupa perhitungan aritmatika, perbandingan, pemindahan data, atau operasi lainnya. Yang terakhir ada simpan hasil. Hasil dari operasi disimpan ke dalam register atau memori. Soal ketiga ada apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya. Interrupt merupakan sinyal yang memberitahu CPU bahwa ada kondisi tertentu yang memerlukan perhatian segera. Mekanisme ini memungkinkan CPU untuk menghentikan eksekusi program yang sedang berjalan dan beralih ke program yang menangani interrupt. Mekanisme interrupt meliputi yang pertama, penerimaan sinyal interrupt. CPU menerima sinyal dari perangkat input-output atau sistem lain. Yang kedua, simpan status. Status saat ini disimpan untuk melanjutkan eksekusi setelah interrupt ditangani. Yang ketiga, eksekusi handler. CPU menjalankan program penanganan interrupt untuk menangani kondisi tersebut. Yang terakhir, kembali ke program utama. Setelah penanganan selesai, CPU kembali ke program yang dihentikan sebelumnya. Dan soal terakhir ada, sebutkan 3 jenis bus dan dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Nah, jenis bus dan fungsinya itu ada 3 dan banyak lagi sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, control bus berfungsi untuk mengangkut sinyal kontrol yang mengatur operasi sistem komputer seperti sinyal baca atau tulis, sinyal interrupt, dan sinyal clock. Yang kedua, ada address bus berfungsi untuk mengirimkan alamat memori atau perangkat input-output yang ingin diakses oleh CPU. Yang ketiga ada data bus berfungsi untuk mengangkut data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Data bus bersifat dua arah, artinya dapat transfer data ke dalam dan dari CPU. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.